Halo sahabat UMKM. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nama perusahaan. Ya, jadi Anda harus menentukan nama perusahaan Anda untuk didaftarkan ke Menhukam. Ya, jadi ketentuan Menhukam itu mengatur bahwa untuk perusahaan Indonesia nama terdiri dari 3 kata, ya, dan harus dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda PMA baru Anda bisa bikin dengan nama asing. Jadi kalau perusahaan Indonesia pakai nama asing tidak bisa, ya. Jadi Anda tentukan dulu nama perusahaan Anda harus terdiri dari 3 kata, ya. Nah, setelah itu harus dicek dulu sebenarnya apakah bisa didaftarkan atau tidak. Ini notaris atau konsultan bisnis bisa mencek apakah nama tersebut bisa dipakai atau tidak, nama yang Anda inginkan tersebut. Nah, jadi ketentuannya sih tidak ada. Hanya di lapangan saran saya sih kalau Anda memiliki merek, katakanlah merek Anda jeruk gitu ya. Jadi sebaiknya sih perusahaan Anda adalah PT Jeruk Bali Indonesia umpamanya gitu. Jadi ada sedikit korelasi dengan merek Anda. Nah, jadi kenapa saya sampaikan begini? Karena nama PT itu bukan merek usaha ya. Jadi merek usaha adalah merek ya. Ini yang Anda pakai, brand yang Anda pakai untuk memperkenalkan produk Anda. Kalau Anda punya produk, Anda tentu pakai merek, ya kan? Nah, tapi kalau Anda punya merek, Anda harus daftarkan ke Menhukam juga ya. Ada Dirjen Hak Merek, yaitu untuk pendaftaran merek tersebut. Kalau Anda sudah daftar merek, berarti Anda memiliki merek ya. Merek itu adalah nama yang bisa Anda pakai dan tidak bisa dipakai oleh orang lain. Itu akan eksklusif untuk Anda. Jadi kalau Anda punya produk, Anda harus punya merek. Tapi kalau Anda nggak punya produk, Anda cukup hanya memiliki nama perusahaan. Yang jelas nama perusahaan ini adalah unik. Jadi nggak bisa ada lagi setelah Anda daftarkan terus dipakai sama orang lain ya. Jadi itu nggak bisa karena sudah didaftarkan di Menhukam. Makanya akan dicek dulu apakah nama PT tersebut atau CV tersebut itu masih ada yang masih available atau tidak gitu. Kalau sudah dipakai sama orang tentu tidak bisa Anda pakai nama tersebut. Nah, jadi ini penting juga gitu ya. Jadi Anda harus pikirkan dulu nama PT apa gitu kan. Anda kalau punya partner Anda diskusikan juga namanya apa. Kedua tadi kalau Anda punya merek ya, ada punya produk, nah sebaiknya diasosiasikan dengan nama PT. Walaupun ini nggak baku ya, cuman saran saya saja, karena supaya ada sedikit korelasi antara brand dengan produsennya. Jadi karena kalau Anda punya produk kan harus ditulis nanti di izinnya, yang di barang ini diproduksi oleh siapa, produksi oleh merek jeruk tadi diproduksi oleh katakanlah PT Jeruk Bali Indonesia. Jadi ada sedikit korelasinya gitu, walaupun ini tidak baku ya. Ini hanya saran saya pribadi, sebaiknya seperti itu. Jadi banyak yang salah sekarang ini nggak paham antara merek dengan nama perusahaan. Jadi Anda harus pertimbangkan dulu ya. Jadi nama perusahaan yang akan Anda pakai apa, kalau Anda punya produk mereknya apa ya kan. Keduanya ini harus didaftarkan. Kalau Anda nggak daftar merek ya nggak apa-apa juga kalau Anda nggak punya produk. Kalau Anda bisnis katakanlah Anda seorang kontraktor ya, Anda hanya punya cukup nama perusahaannya aja gitu kan, tapi nggak ada mereknya kan. Tapi kalau Anda punya produk atau tentu Anda harus pakai merek. Yang merek ini kan adalah yang dikenal oleh masyarakat, yang akan jadi memiliki nilai di masa depan gitu. Jadi merek ini saya akan bahas nanti di episode yang lain mengenai merek tersebut. Jadi sekarang ini hanya nama perusahaan. Tentukan nama perusahaan terdiri dari 3 kata. Kalau itu perusahaan PT Indonesia harus dalam bahasa Indonesia. Nanti akan dicek oleh konsultan bisnis atau notaris apakah nama tersebut masih available untuk Anda pakai atau tidak. Baik, salam.